Prabowo bangga beras RI tertinggi sepanjang sejarah. Aksi ojol tuntut penurunan potongan tarif 10%. TNI AL berhasil gagalkan penyelundupan narkotika jumlah fantastis. Bareskrim berhasil ungkap grup pornografi incest di Facebook. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kita bertemu dalam Sinpo Sepekan. Informasi yang kami rangkum dalam sepekan akan kami sampaikan. Bersama saya Dewa Manik, simak informasi berikut ini untuk Anda. Pemirsa, kita awali dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa Indonesia menuju swasembada pangan dengan produksi beras dan jagung tertinggi sepanjang sejarah. Prabowo menegaskan keberhasilan ini hasil kebijakan tepat serta komitmennya untuk menurunkan kemiskinan dan menjaga pemerintahan yang bersih. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Kongres 4 Tunas Indonesia Raya menyampaikan capaian membanggakan di sektor pangan nasional. Ia menyebut Indonesia kini menuju swasembada dengan produksi beras dan jagung mencapai titik tertinggi dalam sejarah. Cadangan beras pemerintah juga berada pada level tertinggi sepanjang Republik Indonesia berdiri. Prabowo menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kebijakan ketahanan pangan yang tepat. Peningkatan produksi terjadi secara merata, bahkan di beberapa daerah mencatat kenaikan yang signifikan. Sumatera Selatan misalnya mengalami lonjakan produksi hingga 25%, sementara rata-rata nasional naik sekitar 10%. Dengan waktu yang singkat kita buktikan, kita sudah ke arah swasembada pangan di luar dugaan kita. Produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Rawa kita robah menjadi sawah-sawah, tanah-tanah tandus. Kita akan buat tanah-tanah yang subur. Di hadapan para kader muda Gerindra, Prabowo menyampaikan pesan dan harapan untuk masa depan bangsa. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar asalkan dipimpin oleh pemerintah yang bersih dan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prabowo juga menegaskan komitmennya menurunkan angka kemiskinan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti cadangan beras dan juga jagung Indonesia saat ini yang menjadi terbesar dalam sejarah. Hal ini diungkapkan saat memberikan sambutan pembukaan konvensi dan pameran tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA) di Jakarta pada Rabu 21 Mei 2025. Dalam kegiatan ini dihadiri para pemangku kepentingan sektor migas lebih dari 60 negara. Menurut Prabowo, hasil ini muncul dari suatu kebijakan yang masuk akal, yaitu langsung menyelesaikan kesulitan dan berorientasi kepada bangsa dan rakyat. Menurut Prabowo, cadangan seperti pangan, cadangan beras, dan jagung berdasarkan laporan merupakan cadangan beras dan jagung terbesar. Hal ini menunjukkan cadangan beras dan jagung yang ada di gudang pemerintah adalah terbesar dalam sejarah Indonesia. Cadangan pangan, cadangan beras dan jagung di gudang-gudang pemerintah, saya diberi laporan merupakan cadangan beras dan jagung terbesar sejak negara kita berdiri. Sejak sejarah Republik Indonesia, cadangan beras dan jagung yang ada di gudang pemerintah adalah terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Yang merinci saking besarnya cadangan ini beberapa saat yang lalu dikhawatirkan tidak cukup gudang untuk menampung produksi tersebut. Saya bersyukur, saya bangga, saya terima kasih dengan semua unsur yang membawa kita dalam waktu singkat. Baru beberapa bulan kita bertanggung jawab atas pemerintahan Republik Indonesia. Baru saja kita melewati 6 bulan pemerintahan kita, tetapi produksi pangan kita sudah melampaui target dan perkiraan kita sendiri. Sehingga saya perintahkan untuk membangun gudang-gudang improvisasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Rosan Roslani bahas investasi strategis dan penguatan tata kelola proyek BUMN. Kepala BPI Danantara Indonesia, Rosan Roslani ini menyampaikan Danantara akan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan melibatkan tim ahli untuk memastikan investasi berjalan profesional. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Indonesia, Rosan Roslani, ke Istana Merdeka pada Selasa 20 Mei 2025. Pertemuan ini membahas arah investasi strategis BUMN dan penguatan tata kelola proyek-proyek nasional. Usai pertemuan, Rosan menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap investasi Danantara, terutama di sektor hilirisasi dan energi bersih. Untuk mendukung hal ini, Danantara akan melibatkan tim ahli dan para pakar guna memastikan investasi berjalan profesional dan berdampak. Kita mengupdate saja beberapa kegiatan yang kita lakukan di Danantara, terutama dari segi investasi yang akan kita lakukan ke depannya, baik itu di hilirisasi, baik itu di sektor kesehatan, dan juga di sektor clean energy, waste to energy, dan yang lain-lain. Nah, pada intinya juga ya, karena kita juga harus mempunyai pertanggungjawaban dari dana yang kita keluarkan, diharapkan juga kita sampaikan kita akan menaruh tim-tim yang kuat dan terbuka juga untuk menaruh juga ekspat-ekspat yang dibutuhkan agar kedepannya juga menjadi dari segi governance-nya dan tata kelolanya juga menjadi lebih baik. Nah, jadi memang penekanan di tata kelola, di transparansi, keterbukaan, dan juga akuntabilitas juga ditekankan agar BUMN ini menjadi lebih baik dan menjadi penggerak pertama dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Itu disampaikan oleh beliau. Jadi penekanannya adalah di situ juga bagaimana kita lebih mencurahkan lagi dari segi risiko, dari segi compliance, itu juga tadi pembicaraan yang ditekankan. Sejumlah proyek strategis Danantara disebut telah melalui proses due diligence dan kini memasuki tahap finalisasi. Rosan memastikan seluruh aspek finansial, hukum, administrasi, dan teknologi telah dipenuhi. Pertemuan ini juga dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Seskap Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Karding melakukan penyegelan terhadap perusahaan penyalur pekerja PT SDMA Mandiri di Jatisari, Jati Asih, Kota Bekasi, Selasa pagi. Penyegelan tersebut dilakukan lantaran perusahaan telah melakukan pelanggaran, salah satunya yakni tidak memenuhi hak-hak sejumlah pekerja. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menyegel perusahaan penyalur pekerja PT SDMA Mandiri lantaran dinilai tak memenuhi dan menyelesaikan hak-hak pekerja pada Selasa pagi. Menteri P2MI mengatakan PT SDMA telah terbukti melanggar peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 dengan menyebabkan kerugian para pekerja hingga mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, Karding juga mengungkapkan bahwa PT SDMA tidak memberangkatkan ribuan pekerja migran yang telah memiliki kontrak kerja. Ia pun dengan tegas meminta PT SDMA untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Hari ini saya sengaja ke tempat ini untuk melakukan pengecekan sekaligus pemasangan pelang untuk pernyataan bahwa PT SDMA yang kegiatan sehari-harinya adalah melakukan perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia, itu kita nyatakan diberi sanksi sementara, penghentian sementara atau keseluruhan berdasarkan peraturan Menteri Nomor 4 2025. Yang kedua, PT SDMA ini telah melakukan beberapa pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan, antara lain tidak memenuhi hak-hak pekerja
dan tidak menyelesaikan hak-hak pekerja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti intimidasi yang dialami oleh aparat penegak hukum di Indonesia dalam proses mengusut tuntas kasus korupsi yang ada. Menindaklanjuti laporan tersebut, Prabowo juga menegaskan seluruh aparat penegak hukum untuk terus menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Presiden Prabowo Subianto mendapati laporan soal intimidasi yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam membongkar kasus-kasus korupsi di tanah air. Laporan yang diterima Prabowo secara garis besar, yakni ancaman dan intimidasi kehidupan pribadi aparat penegak hukum. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberi pidato sambutannya pada Kongres keempat Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya di Jakarta. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo mengimbau seluruh aparat penegak hukum gigih dan tegas dalam menegakkan keadilan pada kasus korupsinya tanpa pandang bulu. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti. Ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Adapun juga selama 6 bulan masa kepemerintahannya, Presiden Prabowo membongkar segala macam praktik kasus korupsi di Indonesia. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Tim Liputan Sinpo TV. Masih dengan agenda kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerjasama Indonesia-Thailand di bidang energi dan juga ketahanan pangan untuk memperkuat aliansi ASEAN. Kedua negara juga sepakat mempererat kolaborasi di isu strategis seperti keamanan, kawasan, pendidikan, dan juga pertahanan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekan pentingnya memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Thailand di bidang energi ketahanan pangan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, usai pertemuan bilateral di Government House, Bangkok pada Senin 19 Mei 2025. Kerjasama ini dinilai penting untuk membangun aliansi ASEAN yang solid dan juga tangguh. Dalam sektor ketahanan pangan, kedua negara sepakat memperkuat rantai pasok serta menjajaki kemitraan pengolahan dan penyimpanan makanan melalui skema joint venture. Sementara itu, di bidang energi, Prabowo menyambut peluang investasi dan kolaborasi dari bisnis Thailand di sektor energi Indonesia, serta menegaskan komitmen mengaktifkan kembali Indonesia-Thailand Energy Forum tahun ini. Kita sebagai negara anggota ASEAN memiliki peran yang sangat penting. Tadi kami membahas landasan kemitraan strategis di berbagai sektor, termasuk sektor keamanan dan pertahanan, perdagangan dan investasi, ketahanan pangan dan energi, dan isu-isu regional dan global. Kami membuka kesempatan untuk entitas-entitas dari Thailand untuk partisipasi dalam sektor energi Indonesia. Dan kami juga akan membuka kembali Indonesia-Thailand Energy Forum tahun ini. Selain itu, kedua pemimpin juga membahas isu strategis lainnya seperti keamanan kawasan, kejahatan lintas negara, yakni perdagangan manusia, narkotika, dan penipuan daring, serta penguatan kerjasama di bidang pendidikan dan juga pertahanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menerima kunjungan bilateral Menteri Luar Negeri Mongolia Batset Setbakmung di kantor pusat Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta.
Sejumlah pembahasan dibicarakan mulai dari aspek hilirisasi energi, ketahanan pangan, hingga pembukaan kantor Kedutaan Besar Indonesia di Mongolia. Demi meningkatkan terus hubungan bilateral kedua negara, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menerima kunjungan kenegaraan Menteri Luar Negeri Mongolia, Petsegetbatmund di Jakarta. Kunjungan ini dilakukan Menlu Mongolia sebagai bentuk respon undangan yang dilayangkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam kesempatan ini, Sugiono mengungkapkan pertemuan ini sejalan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Mongolia di tahun depan. Adapun pembahasan inti kali ini, kedua negara membahas mengenai isu lintas negara, konsultasi politik dalam menghadapi isu regional dan global hingga realisasi pembukaan kantor Kedutaan Besar Indonesia di Mongolia. I'm also delighted, as we all witnessed today, that we have signed the Memorandum of Understanding on Political Consultation, which shall promote regular dialogue between the two countries and deepen our understanding of our shared interest as well as our common understanding on regional and global issues. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Mongolia Petsegetbatmund memastikan komitmen kerjasama dengan Indonesia di sejumlah sektor seperti pembangunan, infrastruktur, perdagangan, ketahanan pangan, dan iklim. We look forward to commemorating this milestone together, guided by a future-oriented partnership. Our discussions were substantive and forward-looking. We explored concrete avenues to deepen political dialogue and expand cooperation in key sectors: trade, investment, infrastructure, food security, and climate resilience. Melalui momentum ini, Indonesia dan Mongolia diharapkan dapat memperluas bidang kerjasama, sekaligus mempererat hubungan diplomatik antar kedua negara ke depannya. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, dan kemana-mana usai jeda kami akan hadir pastinya dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan dan informasi kita lanjutkan. Pemirsa, unjuk rasa pengemudi ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia menggelar aksi massa di Jakarta. Demonstrasi ini merupakan sebuah gerakan yang menuntut keadilan bagi para pekerja transportasi online yang merasa terbebani oleh kebijakan aplikator. Para pengemudi ojek dan taksi online memusatkan aksi unjuk rasa di beberapa titik strategis termasuk Istana Negara, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI. Selain turun ke jalan, mereka juga melakukan aksi offbeat, yakni mematikan aplikasi secara massal selama 24 jam penuh sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan aplikasi. Adapun salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah penurunan potongan tarif menjadi maksimal 10%. Hal itu dikarenakan potongan tarif yang diterapkan oleh aplikator saat ini mencapai 30 hingga 35%.
jauh melebihi batas maksimal yang diatur dalam Peraturan Menhub Nomor 12 Tahun 2019. Ya intinya Kementerian Perhubungan harus merealisasikan apa yang kita tuntut. Karena gini, ada satu poin bahwa di PM12 itu setiap tahun memang ada revisi tarif. Nah selama ini kan enggak nih, revisi tarif itu terakhir 2022. Nah sekarang 2025 berarti kita Kementerian Perhubungan mangkir terhadap peraturannya sendiri selama 3 tahun. Nah maka dari itu kita yang di sini ayo kita mengingatkan Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan apa yang mereka buat. Kami dari Sepeta tetap menuntut atau meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk mendengar aspirasi dari teman-teman para driver ojol untuk merubah ataupun menjalankan PM12 yang jelas-jelas di situ sudah ditulis tentang aturan regulasi. Jadi jangan sampai kementerian ini tutup mata tentang nasib kawan-kawan kami di dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kementerian harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi terkait aksi unjuk rasa ribuan ojek online dan taksi online di beberapa lokasi strategis. Puan mengatakan pihaknya akan berupaya mencari solusi terbaik tanpa ada penguntungan atau yang menguntungkan salah satu pihak. Ribuan ojek online dan taksi online melakukan aksi unjuk rasa di beberapa wilayah strategis di Indonesia. Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk protes pengemudi online terkait potongan tarif dengan jumlah yang murah. Menanggapi hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya mencari solusi terbaik dengan menguntungkan kedua belah pihak. Puan menegaskan DPR tak ingin keputusan yang diambil nantinya justru merugikan salah satu pihak, maupun pengemudi online atau perusahaan aplikasi. Dirinya juga mengimbau aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengemudi online dapat dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Dari komisi yang ada di DPR kita sudah mencari solusi yang terbaik bahwa bagaimana yang jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan, dan kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Jadi dari komisi 5, komisi 11, dan komisi 1 juga akan menindaklanjuti hal tersebut. Jadi apa yang terbaik buat kedua belah pihak akan ditindaklanjuti sehingga ada win-win solution. Namun kami juga mengimbau kepada para ojol untuk melakukan demo secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi mengaktifkan operasional Taman Kota 24 jam di 5 taman di Jakarta. Pramono berharap dapat dengan adanya keberadaan Taman 24 jam ini bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri. Pemprov DKI Jakarta resmi membuka 5 taman yang dapat diakses 24 jam. Hal ini sebagai wujud komitmen memperluas ruang terbuka hijau dan ruang interaksi sosial warga. Kelima taman tersebut terdiri dari Taman Menteng dan Taman Lapangan Benteng di Jakarta Pusat, serta Taman Langsat dan Taman Ayodhya, dan Taman Literasi Marta Tiahahu di Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun mengaku terkejut atas antusiasme warga dan juga kualitas taman yang melebihi ekspektasinya. Malamnya hari ini ada 5 taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam, dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak. Taman-taman ini diharapkan menjadi tempat masyarakat bertemu, berbagi, dan juga menumbuhkan rasa memiliki kota. Dengan dukungan CCTV dan juga sistem pengawasan, kenyamanan dan keamanan pengunjung tetap menjadi prioritas. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum dengan pasien dugaan malapraktik Senin siang. Dalam RDPU tersebut, ketiga korban dugaan malapraktik tersebut melaporkan 3 rumah sakit swasta di 3 wilayah yang berbeda di daerah, yakni Jakarta, Bekasi, dan juga Bogor. Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk mendengarkan aduan masyarakat mengenai adanya dugaan malapraktik. Ketiga korban dugaan malapraktik tersebut, yakni Gladys, korban dugaan malapraktik oleh oknum dokter yang diduga telah lalai dengan meninggalkan 2 buah jarum di tubuh Gladys usai melakukan operasi wasir di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Lalu ada Faris, korban dugaan malapraktik
yang dilakukan oleh Dr. RS Primaya Bekasi Utara hingga tangan kirinya mengalami kelumpuhan. Dan juga seorang ibu yang bernama Yulia yang diduga menjadi korban malapraktik usai dirinya melahirkan di salah satu rumah sakit ibu anak di Bojonggede, Bogor. 3 korban tersebut diberi kesempatan untuk mengadukan ke Komisi 9 DPR usai kedua korban tersebut tampil di salah satu podcast anggota DPR, yakni Uya Kuya. Anggota DPR tersebut lalu memberi perhatian dengan mengundang dalam rapat dengar pendapat umum. Salah satu kuasa hukum korban dugaan malapraktik atas nama Gladys menyebut jika dirinya dan korban berharap dengan adanya RDPU hari ini dapat mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dari korban. Mengharapkan dengan adanya RDP hari ini itu bisa mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dari klien kami. Karena kan apapun yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan dan manajemen dari Rumah Sakit Siloam ini tentu sudah sangat mengganggu dan sangat merugikan daripada klien kami ini gitu. Dan kedepannya memang ada beberapa poin-poin penting yang tadi kami sampaikan, salah satunya atensi kami terhadap dengan MDP, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, di mana tujuannya adalah agar kasus-kasus serupa ini segera dapat ditindaklanjuti. Karena pada umumnya yang kita ketahui kan biasanya tindakan-tindakan ataupun sanksi yang diberikan dari Majelis Dewan Kehormatan dari Kedokteran ini kan sifatnya hanya teguran tertulis, kemudian hanya bersifat teguran sementara dan sebagainya. Jadi membuat kami cukup merasa keberatan dengan situasi itu, dengan putusan tersebut. Rencananya, Komisi 9 akan melakukan memanggil pihak terkait agar masalah tidak kembali terulang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat Presiden atau Supres terkait pencalonan Duta Besar Negara Sahabat untuk Indonesia. Namun dirinya menyampaikan terkait posisi kekosongan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat. Pihaknya masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan pihaknya telah menerima surat Presiden mengenai pencalonan Duta Besar Negara Sahabat untuk Indonesia. Namun mengingat kekosongan kursi Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, Puan mengatakan DPR belum menerima surpres tersebut. Menurutnya untuk menentukan kekosongan itu ialah hak progresif Presiden Prabowo Subianto. Ya, Komisi 10 sudah mulai melakukan RDPU meminta masukan dari kalangan masyarakat, sejarawan, bagaimana terkait dengan hal tersebut, dan kami juga dari Komisi 10 akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait dengan penulisan ulang sejarah itu seperti apa. Yang penting jangan ada pengadilan atau kemudian penulisan ulang terkait sejarah, tapi kemudian tidak menuliskan sejarah jas merah dalam sekali merupakan sejarah. Memang sejarah itu pasti ada yang baik, ada yang pahit. Namun bagaimana kemudian ke depan kita harus juga memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu diberi oleh pahlawan-pahlawan kita, oleh apapun yang terjadi, kita harus tahu kenapa Indonesia terjadi pahit dan akhirnya berhasil baiknya itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Maryarti Soliha, ini mengusulkan adanya regulasi batasan usia minimum bagi pekerja rumah tangga agar tidak ada lagi anak-anak yang bekerja di bawah usia 18 tahun. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak buruk terhadap fisik, mental, dan juga keadaan sosial sang anak yang dinilai akan berlangsung dalam jangka panjang. Badan Legislasi DPR RI berupaya mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dengan melibatkan pandangan para ahli, salah satunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memberikan usulan regulasi bagi pekerja anak. Dalam rapat kerja tersebut, KPAI turut menyampaikan sinkronisasi dengan Balik DPR RI tentang pembahasan batas usia minimum dan jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi pekerja rumah tangga di bawah umur. Terlebih, KPAI mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan banyaknya kasus yang diadukan terkait pekerja rumah tangga di bawah umur, seperti eksploitasi dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.
Atas resiko-resiko tersebut, KPAI pun dengan tegas meminta agar anak-anak Indonesia tidak boleh bekerja di ranah pekerja rumah tangga. Sinkronisasi terkait Undang-Undang Perlindungan Anak di dalam aturan perundangan ini yang kami pastikan. Yang kedua, konvensi ILO, ya, mau itu tentang batasan usia minimum dan jenis-jenis pekerjaan terburuk. Jadi itu yang kami pastikan juga, sehingga anak-anak Indonesia yang di usia 18 tahun ke bawah itu tidak lagi masuk dalam pekerja anak, terutama PRT anak. Ini yang kami pastikan. Tetapi memang jalur keindonesiaan ini banyak sekali keragamannya. Secara formal ini yang kami pastikan. Misalnya tidak ada rekrutmen yang itu masuk ke yayasan penyalur gitu ya. Yang di kualifikasi utamanya adalah usia. Nah, ini menjadi kesepakatan bersama di tingkat legislasi dan juga asosiasi penyelenggara penyalur rumah tangga, pekerja rumah tangga. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami karena informasi menarik lainnya akan kami sampaikan. Tetaplah bersama kami di Sinpo Sepekan. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan dan informasi kita lanjutkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo selesai diperiksa di Barreskrim Polri terkait dengan dugaan ijazah palsu miliknya. Jokowi dicecar dengan 22 pertanyaan saat diklarifikasi oleh penyidik selama 1 jam. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diperiksa tim penyidik Barreskrim Polri pada Selasa pagi 20 Mei 2025. Jokowi dimintai keterangan terkait dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Jokowi tiba di gedung Barreskrim Polri pada pukul 9.43 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan mobil berwarna hitam. Jokowi tampak mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat dan celana panjang hitam. Jokowi yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya tampak tersenyum, namun tidak memberikan komentar soal kedatangannya dan langsung masuk ke lobi gedung Barreskrim. Sebelumnya Jokowi melalui tim kuasa hukumnya telah menyerahkan ijazah asli SMA dan universitasnya kepada Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri pada Jumat 9 Mei 2025. Hingga kini, tim penyidik Barreskrim Polri masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memamerkan kemampuan siswa program pendidikan karakter berbasis militer menjadi petugas upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 yang berlangsung pada 20 Mei 2025 di lapangan Gasibu, Bandung. Sebanyak 273 pelajar yang sebelumnya mengikuti program pendidikan berkarakter berbasis militer di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi, Lembang, dan ditunjuk sebagai petugas upacara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memamerkan kemampuan siswa program pendidikan karakter berbasis militer di Dodik Bela Negara Lembang, Bandung menjadi petugas upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 yang berlangsung pada 20 Mei 2025 di lapangan Gasibu, Bandung. Ratusan siswa itu tampil sebagai petugas upacara pengibar bendera merah putih sekaligus defile bersama 11 pasukan elit dari TNI dan Polri. Para siswa berbaris mengenakan seragam defile sesuai asal sekolah dan melintasi panggung kehormatan.
Deddy Mulyadi dalam pidatonya mengaku bangga bahwa anak-anak yang semula bermasalah, tetapi ketika dididik dengan pembinaan karakter, kebangsaan yang kuat akan menjadi anak-anak yang baik. Deddy Mulyadi mengatakan bahwa para siswa ini dididik memiliki karakter, disiplin, dan dilatih baris berbaris hanya dalam waktu singkat 18 hari. Dan barangkali bisa dilihat dari seluruh rakyat Jawa Barat, karena ini tertransformasi lewat media, televisi dan media digital. Yang menjadi petugas upacara hari ini bukan pasukan paskibraka yang biasa kita pakai, tapi mereka adalah peserta didik sekolah kebangsaan Dodik Lembang Rindam 3 Siliwang. Deddy pun telah meminta kepada Kesbangpol dan Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar agar pada peringatan HUT RI 17 Agustus 2025 Pemprov Jabar mendatang, petugas upacaranya berasal dari siswa Sekolah Kebangsaan Dodik Bela Negara Lembang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, kondisi memprihatinkan menimpa para siswa di Sekolah Dasar Negeri Bojen 2 Pandeglang yang berada di Kampung Sumur Batu, Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sombang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hampir 3 tahun berakhir, belasan murid harus belajar di teras sekolah karena kekurangan ruang kelas yang layak. Inilah kondisi belajar mengajar di SDN Bojen 2 Pandeglang. Para siswa kelas 3 terpaksa menempuh proses pembelajaran di teras sekolah. Tidak ada meja, kursi, ataupun dinding yang melindungi dari terik dan hujan. Sudah 3 tahun terakhir para siswa harus bertahan dalam kondisi ini. Kondisi yang jauh dari kata nyaman ini tentu mempengaruhi konsentrasi dan semangat belajar para murid. Sejak kelas 1 sampai kelas 3, enak kan? Nggak enak. Kenapa nggak enaknya? Kalau hujan itu, kehujanan. Oh gitu ya. Terus kalau nulis susah nggak nulisnya? Susah. Kenapa? Nggak ada bangku. Menurut kepala sekolah, pihaknya sudah berulang kali mengajukan pembangunan ruang kelas tambahan kepada dinas terkait. Namun hingga saat ini belum ada tindakan nyata. Kalau mengajuin berkali-kali mengajuin lewat Dapodik sering, tetapi belum ada realisasi sampai sekarang. Betulnya SD Bojen 2 ini siswa banyak, 200 lebih, Pak. Tetapi RKB, ruang kelas itu masih kurang. Kurangnya itu 3 kelas. Kurangnya 3 kelas, yaitu kelas 1 masih di SIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu di SIP siang. Sehingga saya sangat riskan kalau musim hujan, Pak, karena siswa ini yang kelas siang itu kalau belajar pagi itu di luar, Pak, di teras sekolah. Maka dari itu kami dari Kepala SD Bojen 2 mudah-mudahan memohon kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan, mudah-mudahan untuk merealisasikan secepatnya untuk pembangunan RKB. Dari kelas 1, 2, 3 udah hampir 3 tahun ini, Pak. Udah 3 tahun siswa itu belajar di teras, Pak. Mikir, ya Allah, gimana ini caranya supaya anak-anak ini biar belajar nyaman, aman gitu, Pak. Biar anak-anak itu konsentrasi khusus belajar gitu. Biar anak-anak itu pintar, cepat. Ya kalau sarana dan prasarana kurang mendukung, setidaknya otomatis lah kurang ini, Pak, belajarnya juga mempengaruhi ke pembelajaran itu, Pak. Potret sekolah seperti ini masih banyak terjadi di berbagai daerah. Situasi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah agar setiap anak di Indonesia dapat menikmati haknya atas pendidikan yang layak, aman, dan nyaman. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah truk logistik mengalami kecelakaan tunggal di Desa Sukamulya, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Minggu 18 Mei 2025. Insiden ini menarik perhatian publik setelah video aksi penjarahan oleh sejumlah warga viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak warga secara terbuka mengambil berbagai barang termasuk mie instan tanpa izin dan tanpa upaya menolong sopir truk yang menjadi korban kecelakaan. Aksi tersebut dilakukan secara terbuka di lokasi kejadian. Tampak perekam video diduga sopir truk hanya bisa menggerutu tanpa bisa berbuat banyak. Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai kondisi pengemudi truk maupun tindakan yang diambil oleh pihak berwenang terkait insiden kecelakaan dan juga penjarahan ini. Dari Jakarta, Adelia Septarina, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Prajurit Jalasena TNI AL telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika lewat laut di perairan Selat Durian, Kepulauan Riau dengan jumlah fantastis
terbesar sepanjang sejarah. Hal ini karena adanya sinergi TNI AL, BNN, Bea Cukai, Polri, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan dalam memusnahkan barang bukti narkotika seberat 2 ton. Penggagalan seluruh barang bukti jenis narkotika tersebut akan dimusnahkan bersama-sama dengan disaksikan para stakeholder wilayah Kepri yang bertempat di Pangkalan Utama TNI AL 4 Batam, Selasa 20 Mei 2025. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen TNI AL dalam melaksanakan perintah Presiden RI dan Panglima TNI untuk menangani ancaman narkotika yang membahayakan generasi penerus bangsa. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin secara langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Alde Dharma. Barang bukti hasil penggagalan penyelundupan narkotika diperoleh semula seberat 1,9 ton dan setelah dicek ulang ternyata narkotika tersebut memiliki bobot hingga mencapai 2061 ton. Keberhasilan tersebut memiliki nilai ekonomis sebesar 7,5 triliun rupiah. Akan melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba tersebut. Keberhasilan ini juga adalah bagian dari komitmen kita semua dalam mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba. Dan dengan pemusnahan ini kita telah bersama-sama menyelamatkan kurang lebih 16 juta jiwa dari dampak negatif narkoba. Barang bukti tersebut telah melalui serangkaian penimbangan dan pemeriksaan uji lab 4 terhadap kandungan narkoba di dalamnya. TNI AL bersama stakeholder maritim berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan perairan Indonesia, khususnya di jalur-jalur yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional untuk kegiatan illegal activity seperti penyelundupan narkotika pada wilayah perbatasan perairan NKRI. Hal tersebut merupakan perintah langsung Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali sebagai implementasi perintah dari Bapak Presiden RI dalam program Astacita, yaitu pemberantasan penyelundupan narkotika. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tak juga jerah sejumlah pria diamankan aparat Satpol PP Jakarta Barat karena masih menjual obat-obatan terlarang seperti tramadol dan Aksiver di pinggir jalan Kastubun Palmerah. Selain penjualan obat terlarang di pinggir jalan, petugas juga merazia toko obat dengan jumlah obat terlarang yang berhasil disita mencapai 8.000 butir. Aparat Satpol PP Jakarta Barat kembali meringkus sejumlah pria yang kedapatan tengah menjajakan obat terlarang seperti tramadol dan Eksimer di pinggir jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat. Sebanyak 3 orang pria diperkirakan sudah berusia lanjut dibawa ke kantor Satpol PP berikut obat-obatan terlarang yang mereka jajakan. Razia peredaran obat-obatan terlarang oleh Satpol PP ini tidak hanya menyasar pedagang eceran di pinggir jalan, melainkan juga sejumlah toko obat di lingkungan pemukiman. Hasilnya selama operasi berlangsung sejak awal tahun 2025 hingga awal bulan Mei ini, Satpol PP telah mengamankan sebanyak 8.883 butir obat-obatan terlarang dari 12 toko dan penjual obat eceran di pinggir jalan. Ya, untuk kegiatan penertiban obat-obat keras ya, namanya kita kegiatan penertiban obat-obat keras kita lakukan di 8 kecamatan di Jakarta Barat. Ya, baik itu melakukan pemeriksaan ke toko-toko yang kita anggap ada indikasi penjualan obat-obat keras. Kita sudah lakukan dari bulan Januari sampai bulan Mei ini ada 12 toko yang kita temukan penjualan obat-obat keras dan juga menjual obat-obat yang memang sudah tidak layak, yang memenuhi kategori tidak layak untuk dikonsumsi atau dijual belikan di masyarakat. Untuk hasil yang kita temukan atau kita dapatkan dari bulan Januari hingga bulan ini, untuk yang berupa pil itu ada 8.883 butir ya, dengan jenis tramadol, Eksimer dan sebagainya, merek sebagainya. Selanjutnya, ketiga pengedar obat-obatan terlarang itu dibawa ke panti sosial untuk menjalani pembinaan. Sementara bagi toko obat yang kedapatan menjual tanpa izin, diberikan sanksi penutupan sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57, di mana setiap orang atau badan dilarang mendistribusikan persediaan farmasi tanpa izin. Kedepan Satpol PP akan terus melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan terlarang, yang penggunanya banyak melibatkan anak-anak dan remaja,
yang hal ini menjadi faktor utama terjadinya tawuran dan aksi kejahatan jalanan lain. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan hadir kembali pastinya dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Sinpo Sepekan. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan dan informasi kita lanjutkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir rapat koordinasi bersama dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan pada 19 Mei 2025. Rakor tersebut membahas perihal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @erikthohir, Menteri BUMN Erick Thohir rapat koordinasi bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, didampingi Wamen BUMN Doni Oskaria dan Kartika Wirjo Atmojo, serta Direksi BUMN pada 19 Mei 2025. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, melalui caption di sosial medianya, Erick Thohir menyatakan bahwa BUMN siap untuk berusaha keras melakukan percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih. Perintah Bapak Presiden, kali ini koperasi tidak boleh tidak sukses, harus sukses. Permodalan plafon 3 miliar itu dari BUMN, kemudian akan menjadi agen pupuk, agen gas. Dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, Presiden Prabowo ingin memperkuat ekonomi desa yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, termasuk untuk memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya pemirsa, tim gabungan Dirtipid Siber Bareskrim Polri dan Dires Siber Polda Metro Jaya ini berhasil mengungkap dan juga menangkap 6 orang tersangka terkait aktivitas grup Facebook bernama Fantasi Sedara Suka Duka yang menyebarkan konten eksplisit bermuatan pornografi anak dan incest. Salah satu tersangka ditangkap petugas kepolisian di Jawa Barat yang diduga menjual konten tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dirtipid Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menegaskan penindakan terhadap grup Facebook Fantasi Sedara Suka Duka yang diketahui memiliki ribuan anggota aktif. Dalam hasil pemantauan awal, ditemukan adanya unggahan bermuatan pornografi anak dan perempuan yang jelas melanggar hukum dan norma kesusilaan. Dimulai dari 3 laporan polisi yang diterbitkan pada 16 Mei 2025 lalu. Tim gabungan dari Dirtipid Siber Bareskrim Polri, Dires Siber Polda Metro Jaya, serta dukungan dari Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Polri melakukan monitoring intensif terhadap grup tersebut. Hasilnya, 6 orang tersangka berhasil diamankan di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu. Salah satu tersangka yakni adalah BK, yang memiliki 2 akun Facebook dan berperan sebagai penjual konten pornografi anak untuk kepentingan pribadi. Adanya grup Facebook Fantasi Sedara yang ramai diperbincangkan sejak 14 Mei 2025
karena memuat beragam konten foto-foto dan tulisan secara eksplisit yang mengarah pada ketertarikan seksual dengan keluarga sendiri atau incest. Unggahan konten-konten di dalam grup tersebut mencantumkan foto-foto korban yang beberapa diantaranya masih di bawah umur, dan grup Facebook Pantai Sejarah ini telah dilakukan pemblokiran atau suspend pada tanggal 15 Mei 2025. Atas hal tersebut, tim gabungan yang kami bentuk terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri dan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya, juga kami mengikutkan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Baris Krim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu, di mana peran 6 tersangka tersebut adalah: 1. Tersangka inisial DK dengan akun Facebooknya Alisa Bafon dan Ranta Talisha yang diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka DK merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedara. Motif tersangka DK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggugah dan menjual konten pornografi anak di grup Facebook Fantasi Sedara dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video dan Rp100.000 untuk 40 konten video ataupun foto. Kombes Pol RD menegaskan bahwa Polri tidak akan mentolerir segala bentuk penyebaran konten seksual menyimpang, terlebih yang melibatkan anak di bawah umur. Polri juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan temuan atau aktivitas mencurigakan di dunia maya. Polri berkomitmen untuk terus melakukan patroli siber secara masif dan konsisten guna menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermartabat. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Aldi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menyita sejumlah barang bukti dari 6 tersangka anggota grup Facebook Fantasi Sedara Sukaduka. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp6 miliar atas berbagai pelanggaran Undang-Undang ITE, pornografi, perlindungan anak, dan tindak pidana kekerasan seksual. Dirtipid Cyber Baris Krim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengungkapkan dari penggeledahan terhadap 6 orang tersangka, penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti digital yang digunakan untuk menyebarkan konten pornografi anak di platform Facebook. Himawan menyebut barang bukti yang disita meliputi 3 akun Facebook, 5 akun email, 8 unit handphone, 1 unit komputer, 1 unit laptop, 6 kartu SIM, dan 2 memori kartu handphone. Adapun terhadap para tersangka, Himawan menyampaikan bahwa penyidik menerapkan pasal berlapis mulai dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Himawan menyatakan semua tersangka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp6 miliar sebagai upaya penegakan hukum terhadap kejahatan cyber yang mengancam keamanan anak di ruang digital. Barang bukti yang berhasil disita diamankan dari ke-6 tersangka tersebut antara lain 3 akun Facebook, 5 akun email, 8 unit handphone, 1 unit PC, 1 unit laptop, 2 buah KTP, 6 buah SIM card, 2 buah memori card handphone. Terhadap ke-6 tersangka dijerat dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 dan atau pasal
30 junto pasal 4 ayat 2 dan atau pasal 31 junto pasal 5 dan atau pasal 32 junto pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dari Jakarta, Jiana Bila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi kabur-kaburan sejumlah preman mewarnai razia Brantas Jaya 2025 yang digelar petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang di area Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada pagi hari. Dan razia kembali digelar mengingat masih banyaknya preman berkedok juru parkir liar yang keberadaannya sangat mengganggu keamanan dan juga kenyamanan para pengunjung. Sejumlah petugas kepolisian harus berlari kencang demi bisa mengejar seorang preman yang kabur secepat kilat saat akan dirazia di putaran jalan Pasar Blok A, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Dengan usaha keras, preman tersebut akhirnya berhasil diamankan petugas ketika kabur ke tengah keramaian lapak pedagang kaki lima. Aksi kabur-kaburan juga dilakukan beberapa preman lainnya saat mengetahui adanya razia. Namun tak sedikit preman yang akhirnya tertangkap meski telah berusaha mengambil langkah seribu. Razia Brantas Jaya 2025 kembali digelar petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang mengingat masih maraknya preman berkedok juru parkir liar yang berkeliaran di area Pasar Tanah Abang. Keberadaan mereka dianggap sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengunjung karena kerap meminta uang secara paksa dengan nominal tak wajar. Meski begitu, salah seorang juru parkir liar yang terjaring mengaku tak pernah mematok tarif parkir kepada pengunjung. Mobil box, Pak. Hah? 500 perak. Berapa? 500. 500 perak? Iya. 500 perak apa 50.000? Wah, nggak pernah. Hah? Tiap hari? Tiap hari Pak, parkir Pak. Berapa? Berapa sekali minta? 3 saya Pak. Blok F Pak. Penghasilan kamu berapa sebulan? Sehari berapa? Oh ini nggak tahu Pak, 30.000 dapat duit. Iya, ini 40.000. Nggak tentu Pak. Sebulan? Kalau sebulan kurang ngerti Pak. Ini store kemana? Hah? Store kemana? Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan belasan preman. Mereka langsung digelandang ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Bogor bersama petugas gabungan menggelar razia anti premanisme di kawasan Cibinong dan Sukaraja serta Cilengsi. Dalam proses operasi tersebut, ini petugas mengamankan 10 orang yang berprofesi sebagai juru parkir liar dan pengamen jalanan dari kalangan anak pang. Kepolisian Resor Polres Bogor bersama tim gabungan dari Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan melaksanakan razia anti premanisme di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Kegiatan razia tersebut menyisir beberapa lokasi rawan gangguan ketertiban, antara lain Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sukaraja, dan Kecamatan Cilengsi. PLT Kepala Seksi Humas Polres Bogor, Ibda Yulista Mega Stefani menyampaikan bahwa razia ini merupakan upaya menciptakan rasa aman dan mengurangi keresahan warga akibat praktik premanisme. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan 10 orang yang berprofesi sebagai juru parkir liar dan pengamen jalanan dari kalangan anak pang. Bogor beserta gabungan dari Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Pol PP dan Dishub telah melaksanakan razia anti premanisme. Kegiatan tersebut menyisir lokasi Cibinong, Sukaraja, Indo Bogor, dan kawasan industri. Dari hasil razia pada hari ini, kita berhasil mengamankan 10 orang yang berprofesi sebagai juru parkir liar dan pengamen jalanan atau anak pang. Yulista menambahkan setelah diamankan para pelaku dibawa ke markas Polres Bogor untuk didata dan juga diberikan pembinaan awal. Karena tidak ditemukan unsur tindak pidana, mereka diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk proses pembinaan lebih lanjut. Menurut Yulista, kegiatan penertiban seperti ini akan terus dilakukan secara berkala untuk menekan praktik premanisme yang juga berpotensi mengganggu ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Sepekan kali ini. Tetap saksikan Sinpo TV untuk update berita terbaru Anda. Saya Dewi Mani pamit, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.
Simpul TV, News, Sport, Entertainment.